yang sudah hadir di siang hari ini dari teman-teman media dan juga teman-teman influencer dan juga pegiat sosial media yang telah hadir di siang hari ini. Kami dari tim advokasi anak dan juga sebagai pengadu dalam hal ini ada saya Edi Sianipar dan juga rekan saya Tulus Pardosi, ada Muhammad Rehan dan juga Muhammad Putra. Nah, pada kesempatan hari ini turut juga hadir bersama kita teman-teman dari konten kreator dan juga influencer. Ada Bang Viru sebagai pemilik akun dari Viru Designer, Mas Kevin pemilik akun Seranov ya, Raifasa pemilik akun Raifasa, Bang Juan Ramadhani pemilik akun Juan Ramadhani _ Bang Eten Mikael pemilik akun Eten Mikael _ dan Bang Manik Marga Mahendra, Bang Gian Luigi pemilik akun Gian Luigi, Bang Ridwan dan juga Bang Ridwan dari Sarang Editor ID dan juga ada Kak Anin ya dalam hal ini. Nah, teman-teman semuanya dari media dan juga konten kreator, mungkin di sesi pertemuan kita hari ini kita akan buka di 3 sesi. Yang pertama itu pernyataan statement dari teman saya Tulus Pardosi terkait dengan pengaduan kita, dan juga yang kedua kita akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang hadir di sini, bagi teman-teman dari konten kreator yang hadir di sini, dan juga nanti ada penutup dari kita. Mungkin saya serahkan dulu sama rekan saya Tulus Pardosi. Baik, terima kasih rekan Edi Sianipar. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan, jurnalis yang sudah memberikan concern dan hadir pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pengadu, ya, kami menyampaikan aduan kami mungkin sudah dimuat di media resmi pada 1 Agustus tahun 2026. Di mana ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Yang kami adukan adalah pengelola atau pemilik akun Nasgaimo atau yang dikenal di kalangan publik sebagai Big Mo. Nah, pertama memulai statement ini saya ingin mengucapkan apresiasi dan rasa hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Ibu Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Ibu Kombes Pol Dr. Rita Wulandari Wibowo SIK MH beserta seluruh jajarannya, khususnya kepada Subdit 2 Unit 3 yang memang sejak awal telah menangani perkara ini secara profesional, akuntabel dan berkeadilan. Karena sejak awal teman-teman 1 Agustus kami sampaikan aduan ini, per hari ini 7 Agustus 2026 hanya dalam jangka waktu 1 minggu sudah banyak perkembangan. Kami diinfokan dengan sangat baik, pihak pemilik merek sudah diperiksa, kemudian anak korban juga sudah diperiksa, sehingga hal itu menjadi apresiasi yang kami sampaikan dari tim pengadu dan tim advokasi hak anak. Kemudian kami juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI khususnya Komisi 3 yang sejak awal memberikan concern terhadap perkara ini. Setidak-tidaknya catatan kami di media yang kami temukan ada Bang Ahmad Sahroni, kemudian Bapak M. Nasir Jamil, kemudian Bapak Adang Darajatun. Ya, ini 3 anggota Komisi 3 DPR RI yang sejak awal memberikan concern berhubung perkara ini sudah masuk dalam mekanisme penegakan hukum, maka Komisi 3 sebagai mitra dari Kepolisian RI menyampaikan semacam atensi terhadap perkara ini. Tapi di samping itu kami juga ingin menegaskan satu hal rekan-rekan media dan seluruh masyarakat yang mengikuti perkara ini, bahwa kami tim advokasi hak anak ingin menegaskan perkara ini bukanlah perkara gosip artis ataupun perkara pertikaian antara influencer atau konten kreator. Perkara ini adalah soal bagaimana perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini yang harus kami tegaskan. Karena ada beberapa pihak yang berupaya mendiskreditkan persoalan ini menjadi seolah-olah ini adalah persoalan gosip artis. Tidak, teman-teman. Persoalan ini adalah soal bagaimana kita peduli terhadap perlindungan anak. Itu yang harus kami tegaskan. Kemudian kami juga di satu sisi sangat menyayangkan beberapa institusi negara, khususnya kami akan menyebutkan KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian juga Komdigi, kami melihat ada upaya seolah-olah melakukan pencitraan semu. Mereka muncul di media, tapi mereka tidak benar-benar melakukan perlindungan hak terhadap anak. Mengapa demikian? Teman-teman, kami sebagai bagian warga masyarakat tentu didukung oleh para influencer yang hadir di sini dan teman media. Dalam 1 minggu ini saja kami sudah menemukan 2 dugaan tindak pidana baru di
akun Nice Guy Mo di akun yang sama. Maka pertanyaannya, kenapa institusi negara tidak menemukan ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Benarkah kementerian, benarkah KPAI benar-benar bekerja untuk hak-hak anak, atau jangan-jangan mereka hanya sekedar melakukan pencitraan semu semata? Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, teman-teman. Kalau hari ini yang menjadi korban adalah 4 orang anak, maka di masa yang akan datang bisa jadi anak saya, adik saya, keponakan saya, atau keponakan kita semua yang akan menjadi korban. Di tengah bahaya vape yang sering sekali disalahgunakan untuk peredaran narkotika. Ini harus menjadi concern kita bersama. Jadi nanti mungkin lebih lanjut kita akan bisa elaborasi dan tanya jawab. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Sekali lagi kami menegaskan, persoalan ini soal bagaimana hak-hak anak dilindungi, karena yang pasti dan harus kita catat bersama, melindungi satu orang anak sama dengan melindungi satu generasi bangsa. Mungkin saya kembalikan kepada rekan saya Edi Sianipar. Baik, terima kasih rekan Tulus. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut di sesi statement dari teman-teman influencer, dan coba kami ingatkan kembali kepada teman-teman influencer agar untuk kebagian semuanya kita batasi 1 menit dulu ya. Yang pertama mungkin kita serahkan sama Bang Viru dulu untuk memberikan statementnya. Ya, dari saya singkat saja karena dugaan pelanggarannya ini berat gitu ya, ada ancaman pidananya. Jadi menurut saya ini memang harus diurus secara serius. Karena kalau tidak serius nanti takutnya jadi contoh buruk di masa depan gitu. Nanti orang bisa dengan mudah melakukan hal yang sama karena ya ketika itu dilakukan, dilaporkan ternyata nggak ditangani dengan serius. Itu aja. Clip on sebentar. Baik, terima kasih kepada Bang Viru. Selanjutnya kepada Bang Manik, kami berikan kesempatan untuk memberikan statementnya. Ya, baik sebelumnya selamat siang. Perkenalkan kembali saya Manik Margana Mahendra. Hari ini ingin menyampaikan aspirasi sekaligus juga apresiasi tentunya kepada masyarakat sipil yang hari ini hadir. Ada Bang Tulus, Bang Edi, dan rekan-rekan lainnya yang sudah mau mengawal kasus ini dan berupaya menegakkan hukum secara adil di Indonesia. Pertama juga saya ingin memberikan apresiasi kepada pihak Polda yang juga sudah merespon kasus ini dengan baik, yang kami harap bisa dikawal dengan akuntabel, profesional, dan menegakkan hukum secara adil. Mengapa ini penting untuk kita sama-sama lihat? Karena kasus ini pertama yang paling penting kita highlight juga adalah melibatkan anak-anak di bawah umur. Tentu apabila kasus ini kemudian berdampak fatal terhadap anak, apalagi promosi iklan dari produk adiktif, ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Di sisi lain yang perlu kami tegaskan sebenarnya adalah kita harus sama-sama melihat segala bentuk iklan, promosi, dan sponsorship dari produk rokok konvensional maupun rokok elektronik telah dilarang secara total untuk hadir di dalam media sosial berdasarkan PP 28 tahun 2024. Sehingga momentum ini sebenarnya bukan kasus yang sekali terjadi, tapi beberapa kasus lain yang kami harap juga bisa ditindak oleh pihak Polda maupun negara, dalam konteks ini adalah kementerian-kementerian terkait. Sehingga kami sekali lagi menekankan bahwa kasus Big Mo seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh influencers, produsen dari vape maupun rokok konvensional agar tidak melakukan hal serupa di media sosial, baik melibatkan anak ataupun tidak melibatkan anak. Jadi sekali lagi kami mendorong segala bentuk penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan, melindungi anak-anak kita dari produk zat adiktif maupun melarang secara total iklan, promosi, dan sponsorship rokok di media sosial. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bang Kevin, pemilik akun Seranov. Lagi geser. Ya. Oke, next kita lanjut lagi kepada Bang Luigi, pemilik akun Gian Luigi. Belum juga? Belum hadir ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke Bang Juan Ramadhani, pemilik akun Juan Ramadhani. Ada Bang Juan? Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman media dan juga kepada tim lawyer dan kawan-kawan influencer di sini. Sebenarnya poin dari inti kehadiran kita di sini simple, ya. Yang kita ingin adalah kita
menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa kita dari sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan gitu. Tidak ada indikasi untuk kepentingan apapun, tidak ada unsur personal apapun, pure murni bahwa kita ini ingin bahwa negara hadir dalam setiap perlindungan anak. Ya. Jadi semoga melalui langkah yang kita ambil ini bisa menjadi dorongan, bisa menjadi ajakan, motivasi untuk kita semua bahwa semua orang bisa untuk menyelamatkan masa depan bangsa anak ini. Ya, karena kalau bukan kita yang menjaga, itu siapa lagi gitu kan. Jadi semoga dengan adanya konferensi pers media ini bisa menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang, aparat yang berwenang untuk segera menunjukkan kesungguh-sungguhannya, itikat baiknya dalam keseriusan melindungi masa depan anak-anak bangsa kita. Terlepas dari siapapun orangnya, apapun profesinya, dan apapun latar belakangnya. Yang namanya melanggar hukum itu harus mendapatkan pelajaran sesuai yang sudah ditentukan oleh negara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Johan. Selanjutnya Bang Rai. Assalamualaikum, saya Rai. Untuk teman-teman media, terima kasih sudah hadir dan juga Bang Tulus yang sudah mewakilkan dan kawan-kawan lawyer lainnya. Di sini saya berstatement simpel saja. Saya sebenarnya lebih konsen ke perlindungan anak ya, karena memang hal-hal kayak gini tuh takutnya dijadikan oleh konten-konten kreator lain yang mungkin mereka nggak tahu soal etika dalam berkonten gitu kan. Kalau misalkan di kasus Big Mo ini, kalau misalkan Big Mo kita maafkan seperti itu aja dan proses hukum tidak berlanjut, ya mungkin akan menimbulkan atau muncul kreator-kreator lain yang merasa kalau misalkan kita memaafkan ini, mungkin bisa jadi nextnya mereka juga melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk KPAI, Komdigi, dan PPA mungkin harus lebih bekerja lagi ya, karena yang kita lihat hanya berstatement biasa saja, tapi tidak ada concern atau mereka menginvestigasi ulang kasus-kasus Big Mo, karena dari pihak lawyer Bang Tulus itu menemukan 2 kasus lain yang dimana KPAI, Komdigi, yang lainnya itu tidak menemukan kasus itu. Jadi saya harap untuk KPAI, PPA, dan Komdigi untuk lebih bisa mengusut tuntas kasus ini sampai benar-benar selesai gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Rai. Mungkin selanjutnya dari Bang Eten. Oke, selamat siang rekan-rekan wartawan. Singkat saja dari saya tidak akan berbicara hukum di sini karena sudah ada bagiannya abang-abang pengacara yang luar biasa ini. Tapi saya akan bicara sebagai konten kreator di mana saya melihat Big Mo ini sudah beberapa kali melakukan blunder gitu. Saya sebagai konten kreator juga tahu hari apa tidak ada di kalender. Mungkin next time saya yang amit-amit next time saya yang bermasalah. Tapi kalau masalah berkali-kali, kita semua tahu itu perlu dievaluasi lagi gitu. Jadi kalau cuma ada masalah minta maaf, selesai, klarifikasi. Buat salah, klarifikasi. Saya sebagai konten kreator juga merasa ini perlu ditindaklanjuti. Makanya saya hadir di sini untuk mendukung abang-abang pengacara semua di sini. Jadi pesan saya singkat saja satu, buat konten kreator yang lain, terutama buat diri saya sendiri, berhati-hatilah dalam berkonten gitu. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu atau tidak tahu, konten saya itu memang bisa dibilang tepi jurang, kontroversi. Itu aja pun saya selalu riset dulu sebelum konten. Saya nggak mau jatuh, nggak mau salah gitu. Saya berhati-hati. Jangan sampai konten kreator yang lain cuman gara-gara bertitel konten kreator, influencer, bebas mau bikin konten apa aja tanpa mikir. Itu yang saya concern banget. Ini berlaku untuk semua konten kreator dan kebetulan hari ini yang kita bahas adalah Big Mo. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir berikutnya kepada Kak Anin. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua, terutama teman-teman media. Saya Anindita, saya perwakilan dari salah satu kreator yang cukup aktif untuk mengadvokasikan isu perempuan dan anak. Dan di sini saya mewakili teman-teman yang lain yang sering mengadvokasikan isu perempuan dan anak. Kami mengutuk secara tegas dan keras tindakan yang dilakukan oleh Big Mo. Kenapa ini harus menjadi perhatian? Kalau misalnya berdasarkan keterangan dari pihak terkait bahwa yang dirugikan dan dia sudah melakukan damai sudah hanya 4 orang gitu, yaitu anak tersebut yang dalam video tersebut, kita harus paham bahwa konten Big Mo ini sudah dikonsumsi oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan anak-anak lainnya. Jadi yang perlu ditegaskan bahwa dalam kasus ini yang dirugikan tidak hanya semata anak-anak yang dalam video Big Mo yang sudah diberi donat oleh Big Mo yang katanya sudah berdamai, tapi juga
kita yang mungkin punya saudara, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya anak-anak yang harus kita jaga gitu. Mungkin keponakan kita yang mengkonsumsi tontonan dari Big Mo tersebut gitu. Lalu saya juga menyayangkan pihak-pihak terkait ataupun oknum-oknum yang tadi mendiskreditkan atau mendegradasi perjuangan para kuasa hukum ataupun para aktivis tembakau dan anak yang mengatakan bahwa ini adalah kepentingan beberapa influencer atau pihak-pihak terkait yang ingin istilahnya mungkin pansos dan sebagainya terhadap Big Mo. Yang dimana kalau sampai akademisi turun tangan, para aktivis turun tangan, ini sudah menjadi masalah yang serius yang harus diusut secara tegas dan tuntas. Oleh karena itu kami mendesak stakeholder terkait, terutama unit PPA Polda Metro Jaya, lalu juga para pemangku kebijakan yang punya mandat Kemen PPA, lalu juga Komdigi dan juga KPAI yang saat ini sepertinya hanya melakukan statement memberikan klarifikasi yang sifatnya normatif dan simbolis. Di sini kami membutuhkan aksi nyata. Sudah beberapa hari ini kami menghargai prosesnya. Tapi kalau terlalu lama, kami juga skeptis terhadap penanganan dalam kasus ini. Apakah ini akan diusut secara serius atau pada akhirnya nanti kasusnya hilang begitu saja. Betul tadi jika ada yang mengatakan bahwa kalau Big Mo tidak ditangkap, maka bagaimana nanti akan muncul kreator ataupun influencer lain yang menormalisasi tindakan seperti itu. Oleh karena itu kami sangat mengecam secara tegas para influencer yang memberikan atau melibatkan anak-anak untuk melakukan promosi produk dewasa terutama dalam hal ini vape atau zat adiktif. Tadi sudah ditemukan juga beberapa tindak pidana lainnya. Ya kami mengherankan kenapa tindakan pidana lainnya ditemukan oleh kami yang justru masyarakat biasa gitu. Di mana orang-orang yang memiliki mandat yang seharusnya mereka yang lebih memiliki kewenangan untuk seharusnya bisa menemukan tindak pidana lainnya, yang di mana konten-konten Big Mo sudah tersebar secara luas yang bisa kita dapatkan dari para clipper dan di mana-mana TikTok gitu. Itu nggak sulit sebenarnya gitu. Jadi kami juga mempertanyakan mengapa sampai detik ini pemerintah masih belum mengusut secara tegas. Jadi mungkin kalau dalam waktu dekat Big Mo belum ditangkap, bisa saya katakan bahwa pemerintah negara ini gagal dalam melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, kami sekali lagi sangat mengharapkan kasus ini bisa diusut secara tuntas, jangan sampai tenggelam begitu saja, karena tidak ada kompromi pada kasus anak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Anin. Mungkin yang selanjutnya terakhir ini kepada Bang Ridwan dari Sarang Editor. Halo, terima kasih teman-teman media sudah datang. Kami sebagai media ikut mendukung atas pergerakan pengacara Bang Tulus dan juga untuk mengusut tuntas bagaimana kasus Big Mo ini diduga melibatkan anak dalam promosi vape dan juga produk di luar dari umurnya, yaitu pada 21 tahun. Yang dimana kasus ini adalah kasus yang sebenarnya harus diusut tuntas oleh kepolisian agar anak-anak kita nantinya tidak terkontaminasi oleh konten yang seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sama teman-teman ke konten kreator yang sudah memberikan statement. Selanjutnya kita akan di sesi tanya jawab. Nanti selanjutnya diinikin sama teman saya Putra. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, untuk pada saat ini kita telah memasuki ya pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, untuk sesi tanya jawab kali ini kita beri kesempatan 3 pertanyaan ya, yang masing-masing pertanyaannya yang ingin bertanya mohon untuk nanti dijelaskan ya kan dari media mana dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan dimohonkan untuk mengedepankan tentang perlindungan anak ya, dan juga kami juga tidak akan membuka soal identitas dan juga materi tentang pemeriksaan saksi pada kali ini ya. Nah, untuk yang ingin bertanya, silakan. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, aku Ahmad Bedori dari media ProNet ID. Baik. Pertama, aku mau nanya kenapa penting mengawal kasus ini. Terus kedua, apa sih tujuan akhir dari pelaporan ini? Terus yang ketiga, gimana sebenarnya mendorong atau mendesak dari beberapa influencer tadi mendesak pemerintah untuk kejadian ini tidak terulang kembali atau contoh oleh influencer lain. Baik, silakan. Siapa namanya ulang? Baik, Abang. Sorry tadi namanya siapa, Bu Dirlo? Dori ya, dari ProNet ID ya. Oke. Dori. Dari Proret ID. ProNet ID. Oh. Oke, baik, Abang Tulus. Silakan.
Mungkin agar singkat saja ya. Yang pertama, terima kasih Mas Dori atas pertanyaannya ya. Tujuan akhirnya tentu bagaimana perlindungan terhadap anak. Anak korban, dalam hal ini anak korban ya, yang sudah kami adukan saja ada 4 orang korban. Yang belum kami adukan, yang tadi saya sebut sudah temukan 2 dugaan tindak pidana baru, setidak-tidaknya itu melibatkan 4 anak korban. Artinya setidak-tidaknya per hari ini kami menemukan 8 anak yang menjadi korban. Tentu itu yang utama, mereka sebagai korban dalam dugaan peristiwa tindak pidana, itu yang utama harus dilindungi. Tapi yang harus diingat, Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya bicara anak korban itu saja, tapi ada kepentingan negara di dalamnya, ada kepentingan masyarakat di dalamnya. Maka inilah disebut sebagai delik biasa. Artinya, menjawab juga tadi berbagai pertanyaan di sosial media, bagaimana jika terjadi perdamaian? Perdamaian adalah satu hal, tapi bagaimana tanggung jawab negara, bagaimana kewajiban negara melindungi anak, itu yang paling utama. Seperti tadi sudah disampaikan juga, kalau ini orang dibiarkan, maka konten kreator lain akan nggak perlu khawatir lagi melibatkan anak. Sudah ada buktinya, nggak apa-apa. Ini akan jadi presiden begitu. Kalau peristiwa ini lolos atau tidak ditangani secara serius, maka bisa jadi orang-orang yang berdiri di sini akan melihat ini sebagai suatu presiden. Oh ya nggak apa-apa kita libatkan anak, begitu loh. Maka negara harus hadir. Melalui apa? Melalui penegakan hukum, formulasi kebijakan bagaimana menciptakan ruang maya, ruang digital yang aman. Seperti tadi Mas Manik sudah refer tentang PP Tunas. Ini yang harus didorong begitu loh. Bukan hanya sekedar statement-statement di media yang menunjukkan bahwa negara hadir, tapi nyatanya kehadirannya masih kita pertanyakan. Hadir untuk siapa? Saya rasa begitu, Mas. Baik, rekan-rekan sekalian, apa ada yang ingin bertanya lagi? 2 pertanyaan lagi mungkin. Oke, silakan Bapak. Dari mana? Dari mana? Sabta. Sabta. Dari NP.com. Gimana tanggapan selanjutnya dari pihak kepolisian? Oke, tanggapan lanjut dari pihak kepolisian. Mari Abang. Saya karena materi ya. Materi. Sebenarnya nanti sebaiknya itu resmi disampaikan oleh kepolisian. Tapi informasi yang sudah kami terima ya, yang pertama saya adukan itu Sabtu ya dini hari. Kemudian di hari yang sama malam saya dikontak oleh Kanit begitu ya. Kemudian besoknya hari Minggu saya diperiksa. Kami juga sudah sampaikan ini bentuk komitmen serius begitu ya. Kemudian setelah saya diperiksa sebagai pengadu, kami diminta untuk menghadirkan saksi tambahan. Ya ini hari ini yang akan kami hadirkan dan akan diperiksa. Di samping itu sudah dimuat juga di berbagai media bahwa penyidik di Subdit 2 Ditres PPA Polda Metro Jaya sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan dengan menemui anak korban. Anak korban sudah ditemui 4 orang itu. Kemudian melakukan full bucket atau pengumpulan informasi ke pihak produsen dari liquid yang dikabarkan dipromosikan itu. Jadi sejauh ini itu langkah-langkah. Bahkan yang terakhir saya mendengar Direktur Reserse PPA Ibu Kombes Pol Rita menyampaikan di media bahwa akan segera meminta pendapat ahli untuk meningkatkan ini ke penyidikan. Kami mendukung, kami mendorong, kami mendukung perkara ini segera ditingkatkan ke proses penyidikan. Agar clear mendapatkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang memberikan konsen terhadap perkara ini. Saya rasa demikian ya. Baik rekan sekalian ya, ada pertanyaan terakhir ya untuk mempersingkat waktu. Ya silakan Abang, dari mana? Saya dari Amandia Network. Mau bertanya aja, apakah setelah Namanya ini siapa? Namanya sorry, Amania Network. namanya Raki Siregar. Raki Siregar. Amania Network. Pertanyaan itu mungkin tindak lanjutnya setelah ini, kira-kira apabila sudah terbukti bersalah, kira-kira apakah benar jadi hukuman 10 tahun penjara atau bagaimana? Oh baik, ini perihal materi lagi, Bang Tulus. Perihal materi. Ya kalau bicara terkait hukuman ya itu bukan kewenangan kita ya, itu yang pertama, itu kan proses ya. Ancaman pidananya memang maksimal 10 tahun, di pasal 89 ayat 2 itu minimal 2 tahun maksimal 10 tahun, kan ada 2 pasal. Yang pertama eksploitasi secara ekonomi, yang kedua dugaan pelibatan anak terhadap produksi dan distribusi zat alkohol dan adiktif lainnya, begitu ya. Jadi itu nanti prosesnya panjang, nanti akan melalui proses panjang untuk kita bicara proses hukuman. Tapi akhirnya nanti, sekarang saja teman-teman media, kami sudah mengirimkan surat per tanggal 5 Agustus. Yang pertama ini, mungkin bisa sembari disorot nih, kepada Menkom Digi ini.
Bu Mutia Hafid sudah kami kirimkan. Ya, pertama kami ingin menyampaikan temuan baru kami atas dugaan dua tindak pidana baru yang belum diadukan. Kami ingin mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Komdigi. Bukankah Komdigi sudah bersurat ke YouTube katanya? Apa hasilnya? Apakah hanya sekedar penghapusan monetisasi? Apa dampaknya terhadap anak kalau monetisasi dihapus? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kita sedang melindungi anak atau sekali lagi saya ulangi, atau kita hanya sedang performatif saja. Karena sudah viral mau nggak mau kita harus muncul. Begitu. Itu yang terus kami pertanyakan. Kemudian kami juga sudah menyurati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Kami sudah menyurati juga di tanggal 5, mungkin ditunjukkan Bang. Ya. Di tanggal 5 sudah kami surati. Kemudian kami juga sudah menyurati Ketua KPAI, Dr. Aris Adileksono. Ya, sama, substansinya sama. Kami ingin mengajak seluruh stakeholder, benar-benar, mari kita benar-benar. Ya. Kemudian kami juga, bahkan kami sudah menyurati Ibu Mandina Zaman, perwakilan UNICEF. Karena isu soal anak, perwakilan UNICEF di Indonesia, isu soal anak bukan hanya isu regional, melainkan ini adalah isu internasional. Sehingga kami juga menyurati mohon advokasi pemantauan dari UNICEF. Kemudian kami juga sudah mengirimkan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Marwan Dasopang. Ya, sama, Komisi 8 sebagai mitra kerja dari Kementerian PPA. Bagaimana concernnya? Apa yang sudah dilakukan? Apakah perlu dilakukan RDP atau yang lain-lain? Apapun lah, formulasi kebijakan yang pada akhirnya adalah menciptakan ruang maya, dunia digital yang aman bagi anak dan melindungi anak dari promosi, pelibatan dalam promosi-promosi zat adiktif yang berbahaya. Mungkin itu, Mas Putra, tanggapan saya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, dikarenakan kita juga akan... Oke, baik, satu lagi nggak apa-apa, silakan. Protisi. Protisi.id izin menanyakan. Nama Bang? Nama Bang? Kita bicara, namanya Christian. Oh, Christian dari Protisi, baik. Kita kan bicara beberapa konten kan juga ada ya Bapak review yang memperkenalkan, memperagakan tuh meskipun tidak melibatkan anak-anak karena berbagai faktor tentunya kita tidak membatasi ini ya dan usia. Nah itu tanggapan teman-teman gimana? Padahal di PP 28 itu sudah mengatur terkait dengan adanya larangan merokok larangan iklan dan sponsor di media sosial seperti itu. Baik, abangnya. Atau ada nggak teman-teman yang mau menanggapi? Jangan saya sempit. Nggak apa-apa. Mungkin influencer kali ya. Iya boleh. Ya kalau dari kami jelas kami sangat mendorong agar semua orang comply terhadap peraturan yang sudah ada, apalagi peraturan ini sudah diterbitkan dari tahun 2024. Artinya baik influencers maupun juga produsen dari zat adiktif yang berbahaya itu juga harusnya patuh terhadap peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah gitu. Dan harapannya kasus ini memberikan efek jera tidak hanya kepada Bigmo tapi kepada seluruh produsen dan juga influencer-influencer lainnya agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi di masa yang mendatang. Baik. Oke, sekian ya rekan-rekan media, dikarenakan kita juga akan memenuhi panggilan ya untuk menghadirkan saksi. Untuk hari ini sesi tanya jawabnya kita akhiri ya, dan saya akan kembalikan kepada moderator yaitu Abang Edi Sianipar. Ya, terima kasih sama Mas Putra. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bertanya, memberikan pertanyaan kepada kita, dan juga terima kasih juga pada yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin yang terakhir closing statement dari rekan saya, teman saya Tulus Pardosi sebelum kita mulai pemeriksaan hari ini ya. Oh ya, baik rekan-rekan, saya singkat aja ya. Hari ini kami akan melakukan pemeriksaan saksi karena kami bagian dari warga masyarakat yang berprofesi sebagai advokat juga, maka kami mendampingi saksi nanti dalam pemeriksaan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui hasilnya apa, karena sebelum diperiksa kami belum bisa buka materi pemeriksaannya apa, silahkan nanti menunggu, tapi kita belum bisa pastikan berapa lama proses pemeriksaannya itu. Kemudian seperti tadi yang sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya, ini akan menjadi contoh, ini akan menjadi presiden. Maka teman-teman, saya ingin mengajak kita semua, mengajak masyarakat, mari ketuk hati kita. Kalau bukan kita hari ini yang melindungi anak, maka apa yang kita harapkan Indonesia emas yang akan datang? Bagaimana kita membayangkan Indonesia emas kalau hari ini sosial media bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak? Maka kita sebagai seluruh elemen satu bangsa, kami sebagai masyarakat, teman-teman influencer meluangkan waktunya. Saya tahu mereka mungkin punya banyak kesibukan tapi hadir di sini. Saya tahu ini lahir dari kepedulian, lahir dari panggilan nurani untuk bagaimana menyuarakan tentang perlindungan anak. Maka kami juga meminta kepada
seluruh stakeholder. Polda Metro Jaya yang sudah kami apresiasi, silakan lanjutkan tugas penyelidikan dan penyidikan. Kemudian nanti dalam prosesnya kami akan terus kawal. Kemudian kepada Kementerian PPA, kepada Kementerian Komdigi, KPAI yang memang merupakan stakeholder dalam masalah ini. Mari lakukan tugas dan tanggung jawab kita bersama agar anak-anak benar terlindungi dan ini tidak terjadi bagi anak-anak yang lainnya. Mungkin itu saja penutup dari saya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah hadir menunggu begitu ya berjam-jam. Kami mohon untuk terus membicarakan isu ini karena kalau belum ada penyelesaian yang tuntas maka anak belum benar-benar terlindungi. Terima kasih. Baik, sekali lagi untuk penutup, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga rekan-rekan influencer yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dan sudah peduli terhadap perlindungan anak. Sekali lagi terima kasih. Ya, oke. Ya, sudah ya. Oke. Kita masuk pemeriksaan. Mungkin foto dulu kali kita ya. Boleh. Yuk.